Sementara si PKI ingin menguasai pemerintahan itu. Maka inilah latar belakangnya terjadi. Siapa dalangnya? Lah, kita masih dalam penelitian. Saya nggak berani bilang, oh dalangnya adalah siapa, si A, si B. Ya, tadi dihubungkan dengan jawaban saya tadi ya, bahwa peristiwa sejarah PKI itu kan sangat kelam gitu. Kita sebagai anak-anak muda begitu ya, ini harus juga mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muhtiga, bersama saya Fauzan Rizky di kelas podcast. Hari ini bertepatan pada hari Senin, tanggal 30 September 2024. Pak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, yaitu Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Sebuah tragedi yang sampai hingga kini menjadi topik perdebatan dan penelitian sejarawan di kalangan sejarawan dan masyarakat luas. Pada podcast kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang peristiwa tersebut, mulai dari latar belakang, dampak, hingga bagaimana kita memaknainya di masa kini. Kita beruntung sekali karena sekarang nih di studio sudah hadir narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu guru bidang sejarah di SMK Muhammadiyah 3 Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Hadi Sabarudin Esos. Beliau akan memberikan kita pemahaman lebih jauh tentang peristiwa tersebut, khususnya bagaimana peristiwa tersebut diajarkan di sekolah-sekolah kepada generasi muda Indonesia. Mari kita sambut Pak Hadi. Selamat datang Pak Hadi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai lebih jauh, bisa dijelaskan sedikit Pak pentingnya pembahasan G30 SPK ini di kurikulum sejarah kita? Baik, pembelajaran tentang sejarah PKI ini memang wajib dan harus disampaikan kepada para anak didik kita. Mengapa? Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat kelam, peristiwa yang sangat membuat bangsa ini menjadi suatu bangsa yang mungkin dibilang kejam gitu ya. Suatu tragedi yang kejam terhadap para pemimpin-pemimpin bangsa. Karena hal-hal yang membuat mereka itu terjadi, peristiwa ini terjadi karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk berkuasa di negeri kita ini. Contohnya, hal ini juga karena memang adanya perbedaan pendapat antara PKI dengan TNI AD khususnya mengenai Dewan Jenderal. Itulah sebetulnya yang melatar belakangi terjadinya peristiwa pemberontakan PKI. Yang ujung-ujungnya nantinya adalah keinginan PKI untuk berkuasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bagaimana Pak situasi politik dan ekonomi serta sosial pada saat itu kan pasti sangat berbeda dengan zaman sekarang Pak. Keadaan ekonomi, namanya kita baru merdeka ya. Tambah lagi Pak Presiden kita Soekarno ini memiliki politik yang saat itu yang dikembangkan adalah politik nasakom. Nasionalis, agama, dan komunis. Hal ini sebetulnya ditentang oleh TNI, oleh Tentara Nasional Indonesia, terutama TNI Angkatan Darat. Nah, ekonomi kita saat itu memang dalam demokrasi terpimpin saat itu, Soekarno mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin tertinggi. Ya, semua kebijakan, semua aturan dan sebagainya bagaimana pemimpin tertingginya. Termasuk dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi kita juga masih porak-poranda. Maklum, kita baru merdeka, masih belum memiliki kekuatan sumber dana yang cukup. Namun dalam segi pemerintahan, terutama PKI ini ingin berkuasa dan ingin juga mengubah dasar negara kita
yang tadinya dari dasar negara Pancasila kepada ajaran-ajaran komunis. Itu sebetulnya dasar daripada apa dan bagaimananya PKI ini ingin memberontak. Nah, seperti itu. Mungkin dari latar belakang yang PKI dan TNI Angkatan Darat ini berbeda pendapat sehingga menimbulkan suatu kejadian atau gerakan yang memicu kepada sejarah kelam ini. Bagaimana sih Pak? Bisa dijelaskan sedikit secara singkat bagaimana kronologi peristiwa pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 itu Pak? Ya, kita tahu bahwa kronologinya, kalau saya sedikit kutip dari buku sejarah ini, di hari Kamis tanggal 30 September, PKI sudah mulai melancarkan gerakan-gerakan untuk memperebutkan kekuasaan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, di mana Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden, dan mulai bergerak dini hari tanggal 1 Oktober. Tujuannya adalah untuk membawa petinggi-petinggi dari Angkatan Darat yang diisukan oleh mereka ini sebagai Dewan Jenderal agar bisa ditangkap dan dimusnahkan begitu. Sehingga harapannya adalah agar tujuan mereka untuk menguasai, untuk mengkudeta daripada pemerintahan yang sah ini berjalan lancar. Karena saat itu PKI dan Dewan Jenderal tadi berseberangan paham. Oleh sebab itu PKI sangat berkepentingan agar para Dewan Jenderal, para jenderal-jenderal ini dimusnahkan itu untuk melancarkan kegiatan mereka. Nah, mulailah mereka itu bergerak dari mulai tanggal 30 sampai 1 Oktober tengah malam. Yang dimana mereka buat itu menjadi 6 kelompok untuk menculik dan membawa para jenderal-jenderal tersebut. Gitu. Tujuan mereka yang pertama adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian ada Mayor Jenderal Suprapto. Lanjut lagi ada Haryono Mas Tirto Darmo, Mayor Jenderal. Mayor Jenderal Suwondo S. Parman, Brigadir Jenderal Donars Ijazgus Panjaitan, dan juga Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Selain itu juga mereka punya satu lagi itu titik yang harus mereka ambil, yakni Abdul Haris Nasution. Nah, karena pada saat itu Abdul Haris Nasution ini sebagai Menteri Pertahanan. Mereka mulai bergerak dari mulai tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 dan akhirnya terjadilah peristiwa tersebut sampai menjelang subuh. Nah, seperti itu. Mengapa nih Pak, hanya TNI Angkatan Udara yang dianggap sebagai salah satu pihak yang penting dalam penumpasan gerakan ini Pak? Maksudnya TNI Angkatan Udara yang... Angkatan Darat maksudnya? Ya. Ya, karena saat itu pasukan khusus itu ada di Angkatan Darat. Ya. Namanya dulu Kopasgat. Ya, Komando Pasukan Angkatan Darat. Khusus Angkatan Darat. Nah, Angkatan Darat ini yang memang kebetulan saat itu yang memegang tampuk pimpinan Panglima TNI. Sedangkan yang bergerak ini kebanyakan adalah TNI Angkatan Udara. Seperti Kolonel Untung itu dari Angkatan Udara. Angkatan Udara. Jadi nggak semua anggota jenderal itu dari Angkatan Darat? Tidak. Kolonel Untung yang dari PKI itu Angkatan Udara. Makanya mereka itu bergerak dari Halim. Jadi pelatihan dari pemberontakan PKI ini markasnya di Halim. Markasnya di Halim, Lobang Buaya sekarang ya, Pondok Gede. Itu tempat di mana para gerwani, gerakan wanita dari PKI, kemudian para
yang lain-lain itu semuanya dilatih di Halim oleh memang dari tentara kita juga yang memang memiliki tujuan untuk melaksanakan pemberontakan, mengkudeta dari pemerintahan yang sah. Seperti itu. Nah, dari semua kronologi dan peristiwa gerakan G30 SPK yang terjadi ini, apa sebenarnya dampak sosial dan politik dari peristiwa ini bagi bangsa Indonesia kita, Pak? Baik, dampak sosialnya adalah bangsa ini menjadi suatu bangsa yang saat itu sangat mencekam. Ya, karena ada dualisme kepemimpinan. Kan akhirnya begitu. Di mana nanti akan timbul habis pemberontakan PKI ini adalah dengan adanya Super Semar. Ini akan berhubungan gitu. Surat perintah 11 Maret. Di mana nanti ada keputusan dari Presiden Soekarno di mana Soeharto ini diberikan tanggung jawab untuk melakukan kebijakan-kebijakan dalam penguasaan ibu kota terutama. Ya, Soekarno memberikan perintah kepada Soeharto sebagai penguasa saat itu yang paling tinggi setelah Abdul Haris Nasution untuk melaksanakan peredaan daripada peristiwa G30 SPK ini, plus mencari di mana korban-korban G30 SPK ini ada. Nah, tadi saya bilang bahwa ini akan berkaitan dengan Super Semar nantinya. Setelah peristiwa G30 SPK ini, di mana kita tahu akhirnya para jenderal ini dibunuh, kemudian ditanam di lubang buaya, di satu lubang di wilayah Pondok Gede yang kemudian kita kenal dengan nama lubang buaya. Dan itu adalah suatu peristiwa yang kelam dan sangat-sangat membuat bangsa kita ini menjadi suatu bangsa yang saat itu mencekam sekali tuh. Dengan adanya ketakutan, adanya kudeta dan sebagainya. Seperti itu. Nah, bagaimana peristiwa ini mempengaruhi kebijakan Orde Baru di hari berikutnya itu, Pak? Ya, tadi ada surat Soeharto ketika pelaksanaan setelah terjadinya G30 SPKI, Soeharto menghadap, dia sebagai Pangkostrat ya, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, menghadap kepada Presiden Soekarno bahwa keadaan Jakarta genting dan Soekarno dimohon untuk tidak ada di Jakarta dulu. Makanya Soekarno kemudian ada di Istana Bogor. Ketika Soekarno ada di Istana Bogor, kemudian Soekarno memerintahkan agar Soeharto mendapat perintah agar Soeharto itu membuat Jakarta menjadi lebih kondusif. Soeharto kemudian mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah mencari, menyusuri, kemudian menangkap anggota-anggota PKI yang sudah terbukti gitu. Yang kedua, membuat koordinasi antar angkatan, baik darat, laut maupun udara, dan juga agar ini satu komando gitu, yang dipimpin oleh Pangkostrat saat itu. Sehingga ketika angkatan ini solid, maka Soeharto bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Soekarno saat itu. Seperti itu. Nah, kemudian kan ada banyak nih Pak, teori dan spekulasi tentang siapa sebenarnya dalang di balik G30 SPK ini. Menurut pandangan Bapak gimana tuh Pak atas perdebatan? Ya, sebetulnya tadi kalau kita lihat perdebatan ini wajar karena ada pro kontra. Ada yang merasa dirugikan, ada yang diuntungkan. Tapi pada kenyataannya, diawali dengan adanya PKI di Indonesia, ditambah lagi PKI adalah saat itu, kalau nggak salah, partai keempat. Ya, partai keempat yang merupakan partai besar juga di Indonesia. Kemudian ada kebijakan Nasakom, Nasionalis Agama dan Komunis. Nah ini yang membuat
sebetulnya itu adalah sumbunya, itu pemicunya daripada pemberontakan ini. Perbedaan pendapat antara Angkatan Darat terutama pemerintahan yang ada tidak menerima PKI itu masuk dalam Nasakom. Tidak menerima kalau komunis itu ada di dalam program daripada Soekarno. Sementara si PKI ingin menguasai pemerintahan itu. Maka inilah latar belakangnya terjadi. Siapa dalangnya? Lah, kita masih dalam penelitian. Saya nggak berani bilang, oh dalangnya adalah siapa, si A, si B gitu. Karena sampai saat ini, kalau kita lihat adalah semuanya dalangnya adalah ingin kekuasaan. Ingin kekuasaan. Yang satu ingin merubah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang komunis. Dari yang Pancasila menjadi komunis. Intinya di situ. Ingin merubah dasar negara. Mungkin kalau dari siapa tokoh dan dalang itu masih menjadi penelitian. Cuman dari teman-teman mungkin ada yang sempat nonton juga sejarah-sejarah tentang G30S PKI itu ada salah satu tokoh yang bernama ini Pak, D.N. Aidit apa masalah. Ya. Nah itu menurut Bapak dia itu apa peran dia di gerakan 30S PKI ini Pak? Ya. D.N. Aidit itu adalah ketua daripada Partai Komunis Indonesia yang juga merupakan seorang tentara. D.N. Aidit juga ini memiliki rekan Untung Sutopo. Ya, kemudian di mana Aidit Untung Sutopo kemudian membuat suatu perencanaan untuk mengkudeta dengan menghembuskan Dewan Jenderal. Yang jadi sasaran adalah musuh-musuh mereka di pemerintahan, terutama Dewan Jenderal. Yang dia bilang Dewan Jenderal yang akan membuat kudeta begitu. Padahal itu nggak pernah ada sampai saat ini. Mungkin dari tokoh yang tadi D.N. Aidit itu ada keterkaitan nggak Pak dengan Soekarno seperti yang isu-isu di YouTube itu Pak? D.N. Aidit dengan Soekarno ya mereka berteman. Ya, berteman. Bahkan D.N. Aidit juga adalah salah satu petinggi yang berada di lingkungan Soekarno, petinggi TNI ya, yang berada di lingkungan Soekarno. Otomatis hubungan Aidit dengan Soekarno ini sangat-sangat dekat gitu. Makanya ada juga masukan-masukan dari Aidit itu yang kemudian membuat kebijakan Soekarno untuk melaksanakan paham Nasakomnya begitu. Seperti itu saya kira sementara. Mungkin dari itu semua sekarang bagaimana nih Pak kita sebagai peserta didik menghadapi kontroversi sejarah seperti ini saat belajar di kelas Pak? Ya, pengetahuan tidak harus selalu stuck, diam. Apalagi peristiwa sejarah. Masih banyak bisa kita gali dari buku, dari Google sekarang ya, dari sejarah-sejarah yang lain. Namun untuk menyimpulkannya kita harus sangat-sangat bijak gitu. Mana peristiwa yang memang sangat kelam, nggak mungkin kita bilang itu peristiwa biasa-biasa saja. Karena itu bahkan ketika ada kebijakan, saya ingat sekali itu, waktu itu kurikulum 2006, di mana di buku sejarah SMA kelas 10 kalau nggak salah itu, kata-kata PKI dihilangkan, itu kami protes itu. Itu pernah. Namun akhirnya buku itu ditarik dan dikembalikan lagi, ada kata-kata PKI di situ. Karena mengapa? Harus bahwa sejarah itu tidak boleh disembunyikan, dihilangkan. Itu adalah fakta sejarah. Di mana fakta sejarah ini harus juga disampaikan kepada siswa-siswa kita agar peristiwa ini tidak terjadi gitu di masa yang akan datang. Kita harus belajar dari sejarah. Mana yang jelek-jelek kita buang, tapi hal-hal yang baik kita lanjutkan begitu. Sejarah PKI ini sangat kelam, makanya jangan sampai terjadi lagi peristiwa ini. Walaupun sekarang ini benih-benih itu udah mulai ada lagi, mudah-mudahan ini tidak terjadi hanya isu-isu saja begitu. Ya. Mengapa penting Pak bagi generasi muda
terutama siswa SMK untuk mempelajari peristiwa G30 SPKI ini, Pak? Ya, tadi dihubungkan dengan jawaban saya tadi ya, bahwa peristiwa sejarah PKI itu kan sangat kelam gitu. Kita sebagai anak-anak muda begitu ya, ini harus juga mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak baik. Mengapa? Kalau ini terjadi di sekarang, di zaman ini, mungkin dampaknya sangat luas di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial budaya, itu akan sangat berpengaruh. Ya, di bidang politik terjadi kerancuan, terjadi kekacauan di bidang politik, keamanan pasti. Dan kalau keamanan tidak aman, hidup kita tidak aman, otomatis ekonomi akan terpengaruh. Ekonomi terpengaruh, siapa yang susah? Masyarakat. Nah itu. Oleh sebab itu, jangan sampai hal ini terjadi. Jangan sampai peristiwa kelam ini terjadi. Ya, begitu. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan, Pak, kepada generasi muda terkait pentingnya mempelajari sejarah? Ya. Sejarah adalah suatu peristiwa yang memang pernah terjadi. Sejarah adalah suatu guru bagi kita, di mana hal-hal yang jelek itu nggak mesti kita, ya harus kita buang jauh-jauh. Dengan hal-hal yang baik dari sejarah kita, itu mari kita gunakan untuk pembangunan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Apakah ada, Pak, sumber-sumber atau rekomendasi belajar dari Bapak untuk kita sebagai generasi muda mempelajarinya juga? Ya, untuk mempelajari sejarah banyak. Ya, mungkin dari buku yang dari buku misalnya ini saya ada beberapa buku Indonesia Indonesia Merdeka nih, 50 tahun Indonesia Merdeka. Kemudian di buku sejarah tentang G30 SPKI. Tidak hanya G30 SPKI sebetulnya. Ingat, PKI itu tidak pemberontakan PKI itu tidak sekali. PKI itu sebelum 65 ada pemberontakan Madiun. Di Madiun sama pencetusnya. Ya, Den Aidit. Kemudian waktu itu ada beberapa lagi. Sparjo kalau nggak salah itu. Siapa lagi? Ada beberapa. Nah, ini juga. Nah, ketika di Madiun nggak berhasil, kemudian dia berontak lagi tahun 65. Nah, namun di tahun 65 ini ada kebijakan kemudian di mana ada TAP MPR nomor 20 kalau nggak salah itu, nanti dikoreksi, tentang pembubaran PKI dan antek-anteknya. Nah, itu TAP MPR. Ini yang membuat akhirnya PKI itu secara resmi dilarang di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu menjadi penutup kita pada siang hari ini, Pak. Terima kasih kepada Bapak Hadi Sabarudin atas penjelasan yang sangat mendalam dan informatif. Peristiwa G30 SPKI memang meninggalkan jejak yang begitu besar bagi bangsa kita. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mempelajari sejarah secara kritis dan bijaksana. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa belajar sejarah bukan hanya sekedar mengingat masa lalu ya Pak, tetapi juga mengambil hikmah untuk mengambil jalan ke depannya. Nah, mungkin itu saja pada podcast kali ini. Semoga kita bisa saling menjaga persatuan, memahami kompleksitas sejarah, dan selalu mencegah agar peristiwa yang sudah terjadi, peristiwa yang kelam agar tidak terjadi lagi. Sampai jumpa di kelas podcast selanjutnya. Semoga kita selalu sehat walafiat. Teruslah belajar, tetap berpikir kritis, tetap optimis, dan jangan pernah berhenti untuk mencintai negeri ini. Siap. Saya Fauzan Rizky, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.